Selamat datang di Sentimen Podcast Season 2 episode pertama. Kembali lagi bersama gue Vincent, host kalian. Oh my god, it's glad to be back. Setelah sekian lama gue akhirnya tapping podcast lagi ya. Dan ya, kalian gak salah dengar, gue ubah nama podcast gue rebranding. Kenapa harus sampai gue ubah namanya? Karena gue ngerasa kalau yang di podcast kemarin tuh kesannya gue cuma ngomong ngalor ngidul doang gitu. Sementara di podcast ini, kenapa gue namanya Sentimen Podcast? Karena yang pengen gue tampilin mulai sekarang di podcast gue tuh ya sentimen gue terhadap hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan ataupun ya hal yang mau gue omongin di episode tersebut gitu. Oke. Jadi ya, selamat datang di episode pertama Sentimen Podcast Season 2. Ya, Season 2. Walaupun season pertamanya bukan Sentimen Podcast namanya ya, tapi ini season kedua gue taping podcast. Dan ya, seperti yang gue udah bilang, gue pengen mencoba bereaksi terhadap hal-hal yang orang lagi banyak omongin ataupun yang emang lagi rame aja ya, baik di dunia maya ataupun di TV, di media, media mainstream. Dan oh iya, gimana kabar-kabar kalian? Lupa sampai. Semoga kalian baik-baik aja. Semoga ya, jangan, gue nggak mengharapkan kalian tercerahkan gitu ya dengar podcast gue, karena I'm nobody gitu. Gue bukan siapa-siapa. Gue nggak punya apa ya, nggak punya, maksud gue bukan kayak orang kayak Najwa Shihab ataupun kayak Guru Gembul yang punya dasar pendidikan atau apapun sehingga orang ketika mendengar gue tuh bisa tercerahkan pemikirannya. No, nggak. Gue cuma pengen berbagi aja terhadap ya apa yang gue pikirin, ya barangkali apa yang gue resahkan, apa yang pengen gue omongin, apa yang pengen gue utarain kan sebenarnya kalian juga punya keresahan yang sama gitu. Dan kalau ada yang nggak setuju sama podcast gue juga silahkan, tapi ya fuck it, ini podcast gue, ini platform gue. Kalau lu nggak setuju, lu bikin platform lu sendiri sana, jangan yeping di platform gue. Enggak deng, silahkan kalau itu boleh ya. Kalau yang udah tahu gue terbuka banget lah ya buat diskusi segala macem. Oke, gimana guys? Kalian lagi ngerasain apa akhir-akhir ini? Gue jujur pusing banget kalau lihat berita, lihat apapun gitu, either YouTube, nonton TV. Yes, gue masih nonton TV di tahun 2025 ini, walaupun nggak se apa ya, nggak seintens dulunya ya. Cuma ya sekelebat mah gue masih nonton gitu. Hmm, Memang kadang ada beberapa yang beda ya. Yang viral di TV apa, yang viral di sosmed apa, yang viral di, ya tiap media kadang punya viralnya masing-masing gitu. Gue bingung kadang. Kayak ditanya, tuh tahu ini gak sih? Ah, apaan ini yang lagi viral. Gue nggak tahu ini viral di mana, ini viral di platform ini. Oh iya, pantas karena gue nggak main gitu. For the record, gue tuh nggak main Instagram, Path, Twitter, apapun itu gue nggak main. Gue tuh sebenarnya bukannya bukannya kudet, bukannya apa ya, bukannya so idealis atau apa. Emang gue bukan orang yang sosmed banget. Gue tuh bukan orang yang gadget banget. Maksudnya dalam arti gue nggak harus punya sosmed untuk hidup gitu. Kan ada orang yang kayak harus banget sosmed, tiap ini foto, tiap ini story segala macam. Gue bukan orang kayak gitu. Jadi gue nggak ngerasa butuh-butuh banget punya sosmed. Apalagi iklim sosmed sekarang kan makin nggak jelas ya arahnya kemana. Ya nggak sih? Sometimes lu bisa ngangkat orang setinggi tingginya, dan the next time lu langsung jatuhin orang sejatuh jatuhnya. Itu toxic ya sosmed menurut gua. Dan ya untuk sekarang sih gua nggak punya urgensi untuk main sosmed ya. Sosmed gue cuma sosmed literal, kalau secara literal gitu ya, media untuk bersosial. Gue cuma punya WA tentunya yang aktif gue mainin ya.
FB gue ada tapi jarang banget gue on. Terus ya YouTube ini gitu, YouTube buat live stream, buat live stream sih mostly, ataupun upload konten konten gitu. Sosmed gue itu doang nyong, jadi kadang source of information gue tuh dari YouTube. Itu pun ya karena YouTube juga algoritmanya berdasarkan apa yang selama ini kita tonton gitu ya. Kadang makanya juga nggak masuk gitu apa yang lagi viral atau apa. YouTube aja locationnya gue ganti US gitu, karena udah berapa tahun itu gue ganti ke US. Karena ya lu lihat trending YouTube apa sih nyong. Apalagi nih kalau bulan Ramadan nih, gue inget banget beberapa tahun lalu kayak ada prank apa, prank prank gak sahur ya atau apa. Iya, prank, iya itu pokoknya sahur sahur apalah, pokoknya kelewat sahur atau apa, prank itu trending. Apa yang, kenapa gue harus nonton orang nggak sahur gitu? Itu banyak men orang yang nggak sahur. Hanya karena lu punya platform gede, seakan-akan kalau lu nggak sahur tuh menjadi hal yang spesial gitu, dan semua orang harus tahu kalau lu nggak sahur. Dan apalagi itu prank gitu, prank. Aduh, gua udah muak konten-konten kayak gitu. Itu yang bikin gua tuh ganti location YouTube gua ke US gitu. Dan ternyata ya memang benar, apa yang trending di US sekarang baru trending di Indo tuh beberapa tahun lagi gitu. Emang telat banget, telat itu apa ya, jenjangnya tuh sejauh itu antara US sama Indonesia gitu. Sejauh itu bener. Kayak set man, di US tinju-tinju YouTuber itu udah dari tahun kapan, di Indonesia baru baru tahun kemarin kayaknya rame. Tinju-tinju gitu kayak saya sama Logan tuh udah dari kapan? Udah dari 2019, 18 ya, 18 malah. Di Indo baru. Kan telat banget gitu. Dan jadi gue sejujurnya kurang keep up aja sama hal-hal yang ada di sosmed sekarang ya. Maksudnya gue nggak tahu kalau ada orang nanya, lu tahu artis ini nggak? Artis, what the hell, ini siapa? Gue nggak tahu artis ini apa, artnya dia apa men. Ternyata artis tuh kan di sini ya, selebriti itu artis gitu, padahal art, artist gitu kan. Art apa, artnya dia apa? Sekarang orang cuma punya followers juta. Yes, ya gue tahu followers juta susah dapetinnya. Gue aja masih subscriber gue segini-gini doang gitu kan. Tapi masa art lu ngumpulin orang sampai sejuta sih anjir. Makanya gue kadang suka nggak tahu beneran ada orang itu tahu si ini nggak, kasus ini nggak tahu men. Gue nggak tahu, gue nggak main sosmed. Gue IG nggak ada, Twitter gue ke ban 2 kali tanpa alasan yang jelas, anjing. Dan yang aneh itu ke bandnya tiap gue lagi ke suatu tempat gitu. Jadi dua-duanya tepat pas gue pergi ke situ, pulangnya Twitter gue ke ban, anjing. Gue nggak ngerti kenapa itu bisa terjadi. Dan jarak waktunya ya nggak deket juga sih, lumayan setahun, mungkin setahunan, antara Twitter satu Twitter kedua ke band. Apa yang kedua ke band gue udah nggak main lagi anjing, ngapain, males. Soalnya kan itu daftar harus pakai nomor HP segala macem ya, gue masa beli nomor lagi anjing, jadi ribet, males. Gue buka Twitter juga buat lihat meme doang. Kalian tahu ada yang follow meme fest nggak sih di sini? Ada kali ya, kayaknya ada deh. Gue yakin pasti ada ya, buat lihat-lihat meme itu doang. Itu pun kadang buset, gue udah buka Twitter, terakhir gue buka Twitter kapan ya, maybe 2 weeks ago I guess. Jangan, jadi ya nggak serutin itu juga gue main sosmed. Bener-bener pokoknya social media, media gue buat bersosialisasi itu cuma WA yang mostly gue pakai. Itu pun nih gue seharian ini gue nggak buka WA, fuck it, gue nggak peduli apapun itu, karena ya gue males aja, ribet. Gue tuh orang yang ih
Paling gak suka gue dengan keribetan di dunia maya gitu, ngapain gitu ngadenin orang-orang yang. Dan balik lagi, gue emang bukan orang yang kecanduan gitu sama HP ya, yang dikit-dikit HP yang kayaknya nggak bisa hidup tanpa HP. Nggak sih, gue untungnya gue bukan orang kayak kayak gitu gitu loh. Dan ya apa sih yang lagi viral sekarang kalau di timeline kalian? Kalau gue nggak tahu ya, apa gara-gara gue nontonnya juga Kompas mulu, kalau di TV juga gue nontonnya kalau nggak CNN, Metro, yang kayak gitu-gitu. Nggak tahu ya apa umur ya, faktor umur gue rasa anjing jadi pemerhati gitu-gituan. Karena gue nonton apa lagi coba, masa gue nonton pagi-pagi ambiar, nggak relate dong. Ya kan, masa gue nonton apa ya, apalagi sih program-program yang lucu. Ya masa gue nonton program-program gitu, ya ya buat yang enjoy nontonnya ya silahkan, cuma buat gue ya gue nggak, it's not my cup of tea aja gitu. Gue nonton paling di TV juga, gue nonton Kompas, CNN, atau yang duit apa tuh, yang mostly bahas duit, CNBC ya, CNBC terus Metro, terus apa ya, TV One jarang, mostly Kompas sih paling kalau berita ya. Dari dulu, dari 2000 berapa tuh gue suka nonton Kompas. Apalagi kalau pagi ya, mantengin IHSG, pergerakannya gimana, IHSG, LQ45 gitu. Terus Hang Seng, Shanghai Composite, apalagi ya, Hang Seng, Shanghai. Kalau Korea Kospi, Jepang tuh Nikkei 225, kalau Amerika Nasdaq, Dow Jones, satu lagi S&P 500 ya, S&P. Lihat gitu-gituan aja seru tau. Dan ya gue cukup happy melihat mantengin gituan, karena IHSG udah di angka berapa ya, 7 ribuan mungkin sekarang, around sekitar segitu ya. Itu angka yang sama ketika Indo belum kena COVID gitu. Jadi gua rasa udah mulai membaik lagi ekonomi Indonesia gitu, dan gua happy dengan hal itu. Terus selain di situ, selain berita itu, apa ya berita yang lagi viral? Paling yang pasti viral sih, yang pasti kalian tahu juga, tentang korupsian sih itu. Kita bahas itu aja kali ya, korupsian nih. Gue ngalor ngidul aja, nggak ngalor ngidul banget, itu mah podcast season sebelumnya. Nggak, ini gue pengen utarain unek-unek gue, keresahan gue, sentimen gue terhadap topik itu ya. Gue coba nggak se apa ya, nggak selompat-lompat itu topiknya. Oke ya, kita bahas itu aja kali ya, korupsi ya, gila itu viral banget. Kalian nggak mungkin, there's no way kalian nggak tahu berita-berita korupsi akhir-akhir ini, karena itu berita yang bombastis pol gitu, ya nggak sih? Atau gue doang yang ngerasa gitu? Kayaknya nggak ada, kayaknya kalian juga ngerasa gitu kan pasti, karena buset nyong, bukan apa ya, bukannya apa, soalnya nilainya itu loh yang benar-benar gila, ya nggak sih? 300 T, kita kira udah yang paling mentok, udah paling top tier SSR plus gitu ya tiernya. Ternyata belum lama ini ada yang lebih gila lagi, kawan. Yang minyak itu loh, tahu lah pasti, minyak BUMN. Iya, itu gila sih korupsi beritanya akhir-akhir ini, kayak yang gak udah-udahnya. Pokoknya lagi rame banget nih pemerintahan. Gue nggak tahu what's wrong with our governor, kayaknya karena kayaknya presidennya mah menjalankan tugasnya dengan baik, gue rasa ya. Kayak nggak ada hal
ya at least buat gue nggak ada hal-hal yang apa ya, tanda kutip nyeleneh gitu dari yang beliau lakukan. Cuma kan ya beliau, justru gue nggak tahu ya, ini atas arahan beliau atau enggak, gue nggak tahu. Tapi kalian nggak sih beberapa hari lalu kan, beberapa hari lalu ya, beberapa waktu lalu lah, kayak 100 hari Prabowo gimana, reaksi masyarakat, ada yang banyak banyak yang kurang puas, terutama bidang apa ya, penegakan hukum gitu kan. Begitu survei itu keluar nggak lama langsung ditangkap-tangkepin yang korupsi, langsung dibongkar-bongkarin. Ya tusun gak sih menilai 5 tahun jabatan dari 100 hari itu tuh kayak, ya kayak first impressionnya doang gitu. Tapi ya apa yang kelihatannya begitu belum tentu kayak gitu kan aslinya. Ya di 100 hari pertama kurang memuaskan, belum tentu 5 tahun, the whole 5 years akan mengecewakan gitu ya kan. Ternyata dibongkar-bongkarin sekarang. Gue bukan dibongkarin, terbongkar sekarang. Gue nggak tahu ya ini instruksi beliau membongkar atau enggak, atau ya gimana ya, atau emang karena udah kekenyangan juga ya makanya akhirnya muntah sendiri. Gue juga nggak tahu itu, karena gak masuk akal men. Dan apa ya, kok bisa gitu, gue bingungnya gitu dong. Kok bisa korupsi ribuan triliun Pertamina, kok bisa ini yang Muiz 300 triliun, kok bisa. Terus ya kok bisa gitu, maksudnya there's no way itu buat mereka sendiri dong. Iyalah, ayolah, come on, there's no way itu buat mereka sendiri, nggak mungkin. Gue tuh percaya banget orang-orang yang ditangkap nih, kayak kemarin Pertamina, siapa tuh yang ditangkap, gue lupa siapa namanya. Itu tuh orang-orang yang paling dikit kerjanya, tau gak sih? Kalau kalian nih kerja kelompok di sekolah, pasti kan pernah kerja kelompok. Misalnya 5 orang nih, ini 3 orang kerja nih nyari materi, ada yang nulis, ada yang ya bukan nyari materi ya, ada yang di set lah soal pertanyaannya, ada yang nulis, ada yang ngegambar mind mapnya atau bikin bikin powerpointnya. Nah ini ada 2 nih yang gak ngapa-ngapain. Nah yang 2 ini kan disuruh presentasi dong di depan kelas, yang ditampilin dong, yang suruh tampil di depan kelas kan yang 2 ini dong, karena ya emang gak ngapa-ngapain sebelumnya. Nah gue rasa ini nih orang yang ketangkep tuh yang kayak gini gitu, yang kerjanya paling dikit tapi pengen dapat bagian juga gitu. Nah, gue rasa yang kayak gini nih yang kena nih, ditumbalin lah ibaratnya. Udah dah, lu mau duitnya kan, iya mau, tapi kan lu ya udah katanya gue yang pasang badan gitu, gue ini tangkap gitu. Gue rasa sih kayak gitu ya. Itu ya habis gimana coba, nggak mungkin nyong korupsi segede gitu buat dia sendiri, nggak mungkin. Kalaupun iya itu udah kedetek dari lama, nggak mungkin kedetek ya baru sekarang, baru kebongkar baru sekarang, nggak mungkin. Dan gue yakin juga ada orang yang kayak nggak merasa puas dengan bagiannya, kayak akhirnya nyepuin segala macem mungkin ya. Kayak kok dia kerjanya paling dikit tapi dapat bagiannya sama kayak kita gitu. Nah orang-orang yang kayak gini nih mungkin gitu kan yang akhirnya ngebongkar. Bisa jadi, bisa jadi gitu. Dan aduh, gila men, korupsinya ribuan, banyak banget. Kayak almost every day every week itu ada kayak berita korupsi, si korupsi inilah, korupsi itulah, si inilah kena, si itulah kena, si inilah diperiksa, si itulah bla 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 bla. Dari korupsi timah, korupsi apa lagi, korupsi bensin, yang baru lagi korupsi bank ya, bank BJB, sampai menyeret nama mantan calon gubernur Jakarta ya.
Ya kita lihat aja perkembangannya kayak gimana itu. Gila, nama-nama gede semua bro yang keseret anjing. Oh ya, terus anjing ini ada lucu juga nih. Gue kemarin ini sempat diskusi gitu sama teman gue tentang yang Pertamina gitu. Gue coba melempar sebuah apa ya, argumen ke dia gitu. Gue pengen tahu kayak reaksi dia kayak gimana. Gue bilang, kan ini kan dicampur ya. Sebenarnya pertalite juga kan isinya, yang Pertamax itu katanya. Terus jadi nggak ada, ya intinya Pertamax itu pertalite juga lah gitu, kurang lebihnya ya, gampangnya, simpelnya gitu. Terus gue bilang ke temen gue, kalau gue sih kayaknya nggak masalah ya kayak gitu, dalam arti ini buat gue pribadi ya, kayak soalnya kayak di Dufan aja itu udah fast track man, tahu nggak? Jadi kalian bayar lebih mahal, akses ya, kalian punya akses khusus, kalian diduluin masuknya, wahananya sama, cuma karena kalian bayarnya lebih mahal, kalian diduluin. Ya dong, wahananya sama kan. Lu naik gondola, gue juga naik gondola. Lu jalur biasa, gue fast track, bisa gue duluan yang naik daripada lu, karena lu ngantri lama itu kan, panjang antrian. Wahananya sama, tapi ujung-ujungnya juga lu bakal naik, tapi naiknya mungkin duluan gue karena gue pakai fast track, gue bayar lebih gitu ya kan. Ya anggap aja yang pertama sini, anggap aja pertalite fast track gitu, kayak isinya pertalite juga, tapi karena gue bayar lebih, gue pengen diduluin, gue pengen ngisinya duluan gitu daripada orang-orang yang ngantri ini, ya kan. Gue lempar premis gitu ke dia. Kata dia, iya sebenarnya nggak apa-apa asal lu jujur, lu tulus, itu tuh juga pertalite, nggak usah lu bilang itu Pertamax. Anjir, itu bro yang masalahnya bro, karena merasa ketipu jadinya orang tuh. Orang, gue yakin ya, apalagi orang yang sering ngisi Pertamax, gue juga pakai Pertamax gitu. Walaupun ya beberapa at some occasion gue pakai Pertamax. Yang gue kadang kesel tuh kayak, yang bikin kesel tuh kayak, gue pakai Pertamax supaya Pertalite ini kan, Pertalite bersubsidi ya, sorry, kita ini dulu, Pertalite itu bersubsidi, Pertamax itu nggak bersubsidi, oke okay? Yang bikin kesel itu karena gue pakai Pertalite, gue pakai Pertamax dengan niat supaya yang bersubsidi ini nyampe ke orang yang emang membutuhkan subsidi, ngerti nggak? Supaya tepat sasaran Pertalite ini. Ya dong, masa ya masa yang udah orang-orang yang, ya gue nggak bilang gue apa ya, lebih hidup, taraf hidup yang lebih baik dari kebanyakan orang yang pakai Pertalite, enggak, maksudnya cuma kan supaya lebih tepat sasaran aja gitu, yang disubsidi, yang layak dibantu itu yang ya biar dapat bantuannya gitu, ya dong. Nah ini gue udah rela-relain, gue oke deh, gue nggak pakai jatah yang bersubsidi supaya ini tepat sasaran nyampe ke orang yang emang benar-benar butuh subsidinya gitu. Dan ternyata ya bohong, itu dibohongin gitu. Gitu sih yang bikin kecewa. Yang nggak disubsidi katanya kan ya lebih, karena lebih baik apanya, kualitas minyaknya segala macam, ternyata ya isinya sama juga gitu. Itu loh yang bikin orang ke trigger tuh, di situ yang bikin orang marah tuh. Anjing lah, gue udah rela-relain nih, gue udah rela nih bayar lebih supaya saudara-saudara gue yang lebih membutuhkan bisa nikmatin bensin subsidi ini nih, supaya gue nggak yang ngambil jatah mereka nih. Oke lah, oke lah, oke lah, gue bayar lebih dengan iming-iming kualitas bensin juga yang sedikit lebih baik daripada yang subsidi ini. Ternyata yang gue bayar lebih itu isinya sama sama yang subsidi ini gitu. Itu yang bikin orang riot gitu. Dan makanya sebenarnya nggak masalah asal kalau di awal lu tulis, bilang aja apa, Pertalite apa ya, Pertalite Pro
atau Pertalite Plus gitu. Isinya tetap Pertalite, cuma kalian ya harganya lebih mahal sedikit, jadi kalian yang nggak terlalu ngantri panjang-panjang amat kayak Pertalite yang subsidi sekarang gitu kan, ngantri panjang tuh biasanya. Kalian mau ngisi pertama kemahalan, ngisi Pertalite ngantri panjang, udah taruh aja yang dihargain di tengah situ gitu. Gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi nggak usah bohongin kita bilangnya Pertamax tapi isinya Pertalite gitu. Dari awal bilang aja ini juga Pertalite ya, tapi karena Anda pengen cepat dilayanin, kami naikin sedikit harganya. Tapi ini sama-sama Pertalite, Anda jangan salah gitu ya. Ini harganya mahal bukan karena kualitasnya lebih baik daripada yang subsidi, enggak. Ini sama-sama Pertalite, tapi ini bedanya Anda gak gitu ngantri aja seperti mereka-mereka yang harganya lebih murah karena dapat subsidi itu gitu. Kenapa sih nggak mau dibikin gitu aja? Kayak Fast Track Dufan asli, udah bikin aja kayak gitu, nggak usah nipu segala gitu. Gitu loh. Kenapa sih? Kenapa emang susah ya buat jujur itu? Padahal kalau lebih jujur di awal kan, mereka costnya buat dapat Pertalite kan, maksudnya mereka akan lebih untung juga gak sih kalau buka fast track begitu, Pertalite Pro atau apa. Kalau sekarang kan mereka misalnya modalnya buat Pertalite seliter 9.000 ya kan, terus dijual 10.000, untungnya tanda kutip untungnya ambillah 1.000 gitu kan, jadi kan harga sekarang 10.000 gitu kan. Jual aja pertama sekarang berapa, 12, jualnya 11.500 deh Pertalite Pro gitu, atau Pertalite Plus, atau Pertalite whatsoever lah. Jual aja Pertalite Plus, kalian modalnya Pertalite kan sama-sama Pertalite, modal buat dapetin Pertalite kan 9.000, tapi karena dijual dengan harga 11.500 kalian jadi untung 2.500 gitu ya kan. Kenapa nggak kayak gitu? Gitu. Jadi Anda jujur gitu terhadap produk yang Anda jual tuh, jujur, dan tetap profit juga ujung-ujungnya. Itu nggak akan mengurangi orang yang beli Pertamax, dan nggak akan juga gue rasa ya, kayak malah kayaknya bakal nambah yang beli Pertamax karena nanggung gue nambah lebih mahal dari Pertalite tapi bedanya dikit doang sama Pertamax, mending gue Pertamax sekalian lah tuh ya kan. Kenapa nggak kayak gitu dari awal? Mending gue nambah dikit lagi deh, nggak apa-apa, gue dapat Pertamax tapi Pertamax yang bener Pertamax ya, yang ronnya lebih bagus segala macem. Kenapa nggak dibikin gitu sih? Anda untung tanpa menipu gitu, tanpa ngebohongin orang, bakal tetap untung, percaya gue ya kan. Nggak malah malah bukannya bakal ngurangin yang beli Pertamax, malah nambah gitu. Wah, ini Pertalite ngantri, Pertalite Pro kali ya, coba Pertalite Pro, wah 11 gope, beda dikit nih ya pertama. Udah lah gue nambah dikit lagi aja deh buat beli pertama, kualitasnya lebih bagus, pelayanannya lebih oke, dan tentunya nggak ngambil jatah subsidi orang gitu. Kenapa sih nggak bisa kayak gitu aja? Aduh, orang tuh gimana ya? Ya inilah makanya yang ketangkap ini pasti nggak ngerti cara mekanisme korupsi tanda kutipnya. Ya korupsi lah ya, korupsinya pun gue yakin dia nggak ngerti karena dia orang yang nggak kerja sebenarnya, nggak mikir nggak apa, tapi pengen dapat bagian karena udah kepalang dapat jabatan gitu kan di situ. Masa gue ininya gue nggak dapet gitu. Gue yakin dia juga nggak sepenuhnya tahu mekanisme korupsinya gimana, tapi pengen duitnya gitu. Makanya udahlah dia yang kena. Aduh, pusing gue.
Nah kalau udah kayak gini kan gimana coba? Orang bilang hukuman mati, hukuman mati. Menurut lu hukuman mati efektif gak sih buat yang kayak gini-gini? Anjing, ini ngomong-ngomong baru episode 1, topiknya udah berat banget ya. Udah fuck it. Kita, ya namanya sentimen gue terhadap topik kan ya kayak gini gitu, pemikiran gue kayak gini, keresahan gue ya gimana, ya nggak. Daripada tahan-tahan kan gue ngomong sendiri anjing, gila gue ntar. Mending gue utarain di platform gue gini. Ya menurut kalian coba gimana, hukuman mati efektif? Mungkin efektifnya bagi yang ketangkep, yang nggak ketangkep. Ayo, kalau emang bener skenario nya kayak yang gue bilang tadi, ini orang yang paling sedikit kerja, dia pun nggak tahu cara korupsinya tuh kayak gimana. Dia pun nggak tahu, dia tuh nggak kerja di dalam pengkorupsian itu, dianya tuh nggak kerja, paling sedikit kerjanya lah. Jadi dia nggak tahu cara ininya gimana, cara nyurangin ininya gimana. Yang kayak gini nih yang mau lo matiin. Bukan berarti gue ngebela dia salah, of course, no debat gitu. Dia salah period titik. Tapi yang otaknya, mastermindnya yang bener-bener punya otak mikir step by stepnya korupsinya dari sini, caranya begini gini gini, tahap yang bakal kita lakuin gini gini gini, pihak yang bakal kita tanda kutip ajak itu pihak ini yang harus kita suap yang ini. You know, orang yang mastermindnya there's no way keungkap, dan there's no, karena nggak keungkap there's no way bisa kehukum. Ya dong. Sekarang gini deh, gue pernah dengar ada orang ngomong, seorang komedian nih yang nulis nasionalisme tapi ngadu nasib di New York. Katanya gini, jangan berkesimpulan penuh atas informasi yang setengah-setengah. Which is true, gue setuju. Tapi gue setuju sama hal itu. Tapi ada beberapa momen yang kita tuh nggak mungkin dapet informasi secara penuh, nggak setengah-setengah tuh nggak mungkin gitu. Ya anggap aja barusan nih yang tadi nih, korupsi ini. Gimana coba? Lu yakin bakal bisa keungkap semua? Lu yakin bakal bisa dapat informasi yang gak setengah-setengah? Lu yakin lu harus nunggu semuanya dari akar sampai pucuk itu keungkap, dan di momen itulah lu baru bereaksi? Jangan. Dan di momen itulah lu harus berkesimpulan, sehingga dari kesimpulan itu lu menentukan reaksi lu kayak apa? Lu yakin? Lu mau nunggu sampai kapan? Nggak mungkin. There's no way itu bakal keungkap. Oke? Percaya sama gue, nggak mungkin. Lu kira semuanya bakal keungkap? Lu kira ini nggak melibatkan nama-nama besar? Ya dong. Lu kira ini nggak melibatkan beberapa instansi gitu? Lu pikir cuma sedikit orang yang campur tangan di sini? Gimana coba lu mau berkesimpulan, lu mau bereaksi kayak gimana kalau udah kayak gini? Lu mau nunggu sampai semua-muanya kebongkar kayak tadi ya, baru lu berkesimpulan, dari kesimpulan itu lalu menentukan reaksi lu apa? Lu mau nunggu sampai itu kejadian? Yakin lu? Belum tentu lu masih hidup lu kalau itu keungkap, ya kan? Iyalah anjir, itu mau sampai kapan keungkapnya, bro? Kasus 65 aja, tahun 65 itu baru mulai keungkapnya sekarang-sekarang. Dan pelaku-pelakunya udah pada mati semua, gimana coba? Yang menggugatnya mati, yang tergugatnya tanda kutip juga mati, yang tertuduhnya juga mati gitu.
Mau gimana? Kalian mau ngadilin apa? Apa yang mau diadilin? Sementara collateral damage-nya masih ada sampai sekarang. Ayo, siapa yang mau diadilin? Coba, gue mau tanya sama lo gitu. Kasus 65 gitu ya, baru ya udahlah, sekarang udah pada tahu ya, gue rasa orang-orang. Guru Gembul juga udah bikin video kayak ini tuh, ini aneh CIA, campur tangannya CIA. Yang disalahin pas 65 tuh PKI. Gue nggak ngebela PKI ya, PKI juga banyak salahnya gitu, banyak dosanya. Kayak beberapa kali pemberontakan PKI, mana Madiun, lalu mana lagi. Tapi kan baru keungkap tuh kan, at least baru keungkap lah ya gampangnya. Itu tuh CIA Amerika, dan ternyata ini bukan sekedar apa ya, ini tuh lebih besar dari yang kalian kira, bahwa ini tuh ternyata tentang blok barat, blok timur, bahwa Asia Tenggara rata-rata udah blok timur semua, which is communist. Meanwhile Amerika sekutu-sekutunya itu Filipina terlalu lemah, Singapura juga kecil banget, Australia jauh. If kita jadi komunis, bahaya, karena akan nyambung semua dari kita ke Thailand ke Kamboja, Laos, Myanmar, langsung ke Tiongkok daratan, Tiongkok langsung ke Rusia gitu ibaratnya. Itu udah, kalau itu kejadian udah unbeaten gue rasa sih. Karena sumber daya manusianya ngumpul semua gitu, makanya Amerika campur tangan pakai intelijennya segala macem bikin pemberontakan itu aja baru keungkap gitu, dokumennya baru keungkap, dokumen CIA. Sekarang yang tertuduhnya udah mati ya kan, ya at least yang ternyata kan, aduh gimana ya nih, ini panjang nih kalau gue mau bahas ini nih. Kayak ternyata CIA nyuruh apa yang ada di nama Orde Baru segala macem, PKI langsung ditumpas gitu. Yang Orde Baru itu langsung naik jadi RI 1 segala macem. Ternyata PKI juga nggak salah-salah amat, malah kayaknya nggak salah di peristiwa itu, tapi dijadiin kambing hitam. PKI-nya sekarang yang dikambing hitamin, PKI-nya udah mati, udah nggak ada, udah banished lah, udah disintegrate kayaknya dari semesta ini PKI. Terus Orde Baru yang ternyata malah ituin menjadi dalangnya, yang menjadi kaki tangan CIA-nya, beliau juga udah nggak ada. Ininya baru keungkap gitu. Gimana coba? Siapa yang mau diadilin kalau udah kayak gitu? Coba gue tanya sama lu, kalau udah kayak gitu siapa yang mau diadilin? Balik lagi ke kasus yang tadi nih, korupsi ini. Lu mau nunggu sampai kayak gitu untuk sampai akhirnya terungkap semua, lu dapet informasi yang penuh, yang seutuhnya, nggak setengah-setengah, sehingga lu bisa mengambil kesimpulan penuh atas semua informasi yang lu dapet ini. Baru setelah lu menarik kesimpulan, baru lu menentukan arah reaksi lu bakal kayak gimana. Lu yakin men kuat lu nunggunya gitu? Itu nggak mungkin. Makanya ya udahlah, informasi yang kita dapat gimana ya, kita tanganin yang bisa kita tanganin, udah itu aja sih, ya nggak? Kita tanganin yang bisa kita tanganin aja. Baru keungkapnya segitu, ya udah itu yang kita hajar gitu loh, ya nggak sih? Ya urusan dia yang ketangkep ini mau nyanyi atau nggak di persidangan, mau bocorin yang lain atau enggak, ya kita berharap sih dia kooperatif gitu ya, maksudnya tanda kutip insaf lah.
Tapi kan ya itu cuma sebatas harapan aja. Tapi maksud gue tuh, mentang-mentang udah ada yang ketangkep ya jangan stop gitu, upaya untuk ngebongkarin itu jangan stop, lanjutin gitu. Bener-bener bongkar, mentang-mentang udah ketangkep udah aja langsung dibiarin gitu aja. Kalau kayak gitu mah nggak bakal kelar. Makanya ngerembet banget kan korupsi. Gimana yang kemarin 100 hari Prabowo bilang nggak memuaskan, gimana, udah puas belum sekarang nih, udah dibongkar-bongkarin nih? Gue bukan buzzer Prabowo ya, gue bukannya cari muka sama Prabowo, rezimnya Prabowo atau gimana. Tapi gimana menurut kalian? Dia udah menunjukkan komitmennya loh untuk memberantas korupsi. Ya memang itu butuh waktu gitu sih, it takes time. Semua juga butuh waktu itu. Jadi gimana guys menurut kalian korupsi ini? Kira-kira masih ada nggak korupsi di yang lain? Di apa ya? Komoditas anjing, komoditas. Iya, di komoditas lain gitu ya. Timah udah, minyak udah, perbankan udah. Ayo komoditas apa lagi? Pangan. Pangan yang minyak kita ya itu swasta sih, tapi itu anjing juga tuh. Minyak kita udah minyaknya jelek, kemasan 1 liter isinya 750, anjing, jauh banget. Jauh banget bro. Kalau kemasan 1 liter isinya 950 deh. Kayak ya itu salah, tapi maksudnya kayak ya nggak jauh-jauh amat lah. 50 mili walaupun bisa sekali buat ngegoreng pisang gitu ya. Tapi ini bedanya 250 mili bangsa. 250 mili itu 250 mili anjing, itu buat apa ya, goreng kerupuk setoples itu anjing. Gila sih bedanya 250 mili. Udah, orang udah pada gila kan. Bingung gue. Orang udah pada gila. 250 mili men. Ya gue sih nggak beli minyak kita ya, maksudnya gue nggak pakai minyak kita, gue pakai, ya jangan deh, jangan nyebut taruh iklan gratis ya. Tapi maksudnya ya kesian aja orang yang mampunya beli minyak kita, ternyata ya dia nggak dapet sesuai apa yang dia keluarin duit ya gitu. Dengan duit yang dia keluarin nggak sesuai dapetnya. Emang sih lebih murah 2000-an dari pasaran ya, tapi buset jauh banget anjing. Jauh banget 250 mili tuh bedanya. Gila ya. Ayo di sektor apa lagi taruhan nanti? Listrik mungkin, PLN atau apa ya? Minyak gas nih, gua rasa gas nanti. Pertamina, Pertamina juga ya. Ya tapi kan ini baru minyaknya doang yang kebongkar nih, siapa tahu gasnya. Bukannya menuduh, gue bukannya menuduh, gue cuma karena kebanyakan nih ini udah sektor ini udah, sektor itu udah, sektor A B C D E F udah. Jadi kita kayak what's next ya gitu kesannya. Kira-kira apa ya selanjutnya? Bukannya nuduh, ini cuma kayak beruntun banget gitu. Beruntun banget. Ayo apa kira-kira? Kayaknya either listrik atau gas. Ini gue taping di tanggal 18 Maret. Kita lihat nanti ya. Listrik atau gas, atau kayak ini masih tentang di alam sih ini. Kayak I don't know, batu bara mungkin. Atau emas antam juga lagi rame ya. Kasus lama sebenarnya itu. Yang orang beli berapa ton dikasihnya cuma berapa ton atau ya ada kemungkinan juga sih korupsi di emas juga. Pokoknya mineral-mineral, tambang gitu deh nih yang harus jadi perhatian.
Karena gimana ya, dengan sebanyak yang berputar di situ, di sektor itu, aduh, namanya duit bro. Duit mah gimana ya, pepatah duit nggak ada saudaranya. Duit ya bener, orang udah kalau ngeliat duit ya gue juga gitu kadang gitu ya. Ya gimana ya, makanya korupsi itu kasus sebenarnya susah juga, karena ada kemungkinan kita juga kalau di posisi itu bakal ngelakuin hal yang sama gitu. Ada kemungkinan juga kayak gitu ya kan. Ayo lah, ngaku aja lah, lu semua di depan muka lu dikasih, gak usah triliunan deh, di depan muka lu dikasih 100 juta, kalau nggak kalap lo, ya kan. Ayolah, gak usah pada muna gitu. Makanya korupsi itu kasus yang akan selalu ada, dan karena semua orang punya potensi korupsi, tinggal pengawasannya aja nih kayak gimana, pengawalan kasusnya. Dan ya, menurut kalian gimana kira-kira hukuman yang pantas gitu, hukum mati atau perampasan aset? Perampasan aset juga agak tricky sebenarnya, kayak gue nggak ngerti ya, coba kalian yang ngerti tolong kasih gue pengertian di kolom komen. Kalau perampasan aset itu yang dirampas yang atas nama dia doang ya, atau gimana? Atau benar-benar di track nih duit ini ngalir kemana aja, itu benar-benar di track atau gimana? Kalau enggak mah perampasan aset yang dirampas atas nama dia doang mah buset, enak banget. Udah pasti semuanya tuh dibalik nama, atas nama si ini, atas nama si itu. Makanya kalau perampasan aset cuma nama dia doang mah paling rumah atau mobil atau udah. Orang kayak gitu kan juga pasti tanda kutip nggak mau keluarin duitnya lagi gitu kan, pelit pasti. Kayak mobil pasti cuma atas nama dia karena nggak mau kena pajak progresif kan. Rumah juga pasti gitu loh, pasti atas nama orang titip, nah pakai nama ini pakai nama itu biar pajaknya nggak gede. Orang maruk gitu mah iyalah, mana mau keluar duit buat pajak. Udah gitu pajak progresif kan gede anjing, pajak progresif. Lu semua udah pernah bayar pajak belum sih? Nyesek bro bayar pajak anjing. Nyesek kalau tahu nominal dari pajak kalian. Kalau kalian ya, lu semua udah punya aset, punya lah ya harusnya. Nyesek kan bayar pajak. Gimana kalau pakai pajak progresif? Ya hitungannya ada di Google dah, lu hitung sendiri. Gampang nyarinya di Google, masa harus gue jelasin juga di sini anjing? Gue bukan konsultan pajak. Gue podcaster anjing. Dan ya gimana ya, perampasan aset menurut kalian efektif atau enggak? Dimiskinkan gimana? Dimiskinkan tapi lu bisa ambil hartanya tapi lu nggak bisa ambil relasinya gitu. Walaupun ini orang walaupun miskin, dalam sekejap dia bisa jadi kaya lagi bro, karena dia sebelum udah punya nama dia masih kenal si ini masih kenal si itu, ya kan? Oke nih misalnya gue korupsi nih, gue dimiskinin, oke, terus abis duit gue gitu kan, harta gue semua abis. Begitu keluar gue tinggal cari aja tanda kutip temen gue waktu itu, temen korup gue yang sama-sama korup sama gue tapi dia nggak keendus gitu kan. Gue datengin aja, bro gimana bro gitu kan, gue masih kenal sama dia. Gue tinggal ajak dia aja tanda kutip nyari korupsian lain. Gue dapet lagi duit lagi anjing. Lu bisa aja miskinin dia, bisa, tapi dia akan sooner or later dia bakal balik ke posisi itu lagi gitu, dengan cara yang kurang lebih sama kayak sebelumnya, dengan cara
mengambil keuntungan dari merugikan orang lain. Gitu sih gua rasa ya. Oke dah, anjing udah mulai ini ya. Udah panjang juga nih gua ngobrol. Gimana pokoknya pendapat kalian tulis aja di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Menurut kalian gimana? Dan hal-hal yang lagi viral di timeline kalian apa, boleh juga di-share ke gua supaya gua, dan kalau bisa yang komplit ya, ngasih tahu tuh jangan setengah-setengah gitu, jadi gue ngebahasnya enak. Terus kalau lu ngasih tahu setengah-setengah, gue udah bahas, taunya gue kurang fakta ini fakta itu, malah gue yang salah, anjing. Oke. Dan oh ya, di penutup ini gue, oh ya, menurut kalian, gue kan tadinya rencananya ini kan audio konten ya, jadi nggak ada facecam, nggak ada apa, cuma nanti gue pasang banner podcast gue aja gitu. Ya benar-benar audio konten. Tapi menurut kalian gimana? Mau pakai facecam atau apa? Dan silahkan komen, boleh request topik atau boleh ngasih topik bahasan, atau mau diskusi soal topik yang gue bahas sekarang, atau mau nanya-nanya juga bebas di kolom komen, silahkan. Dan ya, gue rasa sekian dulu podcast episode pertama dari season 2 ini. Rencananya sih gue pengennya upload minimal seminggu sekali, jadi bisa lebih gitu ya. Dan ya, mohon dukungannya terhadap keberlangsungan podcast ini. Oke, kalau gitu terima kasih banyak yang udah ngedengerin dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di Sentimen Podcast episode berikutnya. Gua Vincent sekalian pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.